Mbak. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, untuk yang dari Yayasan Indriati, apakah sudah komplit atau masih ada yang ditunggu? Mohon info, Bapak dan Ibu yang dari Yayasan Indriati, apakah dari Yayasan sudah hadir semua atau ada yang masih ditunggu? Sudah. Mas Antoni, ya, Mas Antoni gimana? Ada Pak Prapto. Sudah Pak? Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap Pak. Ya. Sudah siap, Ji? Oh, Ji. Pak Zen, mohon izin kita mulai sekarang ya Pak Zen. Siap, monggo silakan. Mohon izin, Prof. Yen, dimulai, Ji. Oke, silakan Mas Gandul. Yang terhormat Kepala LD Wilayah 6, yang kami hormati Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Yayasan Indriati dan seluruh jajarannya, Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah pertama-tama kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul secara daring dalam acara penyerahan surat keputusan pendirian Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono. Ibu dan Bapak yang kami hormati, acara penyerahan surat keputusan dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars LED di wilayah 6. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Mendikbud oleh Koordinator Fungsi Kelembagaan. Penyerahan surat keputusan secara resmi dilanjutkan sambutan dan pengarahan pembinaan oleh Kepala LD wilayah 6. Kemudian sambutan dari Ketua Yayasan Indriati dan yang terakhir penutup. Baik Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk mengawali acara pada kesempatan siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu dan Bapak yang hormati, selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars LED di wilayah 6. Monggo Mas, disilahkan. Jangan
handayani, bangun marwah pendidikan tinggi. Di bawah Masjidul Qur'an handayani, siap abdi Baik, Ibu dan Bapak yang hormati, selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan Mendikbud oleh Koordinator Fungsi Kelembagaan. Yang kami hormati, Bu Siti Nurujana, STMM, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk membacakan salinan surat keputusan. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 436-E-O-2021 tentang izin pendirian Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Indriati. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, memberikan izin pendirian Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh Yayasan Indriati di Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan Akta nomor 311 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Heri Hartanto Seputro SH MKN dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-01143.AH.01.04 tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar sesuai dengan Akta nomor 41 tanggal 10 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Heri Hartanto Seputro SH dan telah dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.0021.994 tanggal 18 November 2020. Kedua, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 menyelenggarakan program studi Ilmu Komputer Program Sarjana, Gizi Program Sarjana, dan C. Bisnis Digital Program Sarjana. Ketiga, program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Keempat, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 wajib A. Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi. Dan C. Melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua paling lambat 1 bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat. Kelima, Ketua Pengurus Yayasan Indriati wajib menyelenggarakan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pendirian Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan atau program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua
setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Keenam, apabila Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-4, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2021 atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, PLT, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, tertanda Nizam. NIP 19610706 1987101001. Terima kasih. Demikian pembacaan surat keputusan. Silakan Mas Gandul. Terima kasih Mbak Nurul telah membacakan surat keputusan pendirian Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono. Baik Ibu dan Bapak yang berhormati, selanjutnya yaitu penyerahan surat keputusan secara resmi dilanjutkan dengan sambutan dan pembinaan oleh Kepala RRT Wilayah 6. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri DA, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Gandu. Bapak dan Ibu mohon izin yang mewakili yayasan sinten nggih Pak Suparto nggih. Saya rektor Pak, sebagai rektor. Sebagai rektor dari yayasan. Pak Soa itu yang baju batik tengah itu Pak. Pak sinten? Pak. Soa itu. Tan Sowa. Tan Soa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tan Soa, yang saya hormati Bapak Suparto, serta Bapak dan Ibu yang hadir dari Yayasan Indriati di Kabupaten Sukoharjo. Izinkanlah atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya sampaikan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 436-E-O-2021 tentang izin pendirian Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh Yayasan Indriati. Nah, surat keputusan ini dihantarkan melalui surat nomor 9729-TP.01.06/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Paristianti Nurwardani, NIP 1993-1990-1990-022-2001. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, surat keputusan ini saya serahkan kepada Bapak. Tadi Pak Angcohwa ya, betul nih Bapak Nji? Betul Nji? Monggo Bapak, silakan diterima. Terima kasih Pak. Nji, silakan. Terima kasih Pak. Baik, dengan diterimanya surat keputusan ini, maka mulai terhitung hari ini tanggal 7 Oktober 2021, maka Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Indriati secara resmi dibuka. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang mewakili baik dari Yayasan Indriati serta Pak Suparto selaku Rektor, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Mohon izin. Kita mulai nggih, Bapak dan Ibu. Siap Pak, monggo Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak dan Ibu, marilah kita mulai dengan bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahman dan rahimnya sehingga pada siang ini kita semua diberi nikmat sehat,
nikmat untuk bertemu dalam acara penyerahan surat keputusan ini. Salawat dan salam mari kita unjukkan ke junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya yang insya Allah syafaatnya akan mengiring kita hingga yaumil akhir. Bapak dan Ibu, selamat siang, salam sejahtera, namo buddhayo, slalom, swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu, merdeka, merdeka, dan merdeka. Bapak dan Ibu, pengurus Yayasan Indriati serta Bapak Rektor, Pak Suparto, izinkanlah saya yang pertama kali mengucapkan selamat atas diterbitkannya SK Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 436/O/2021. Dengan terbitnya SK ini, maka Bapak dapat segera melaksanakan semua proses yang ada, sehingga ini Bapak, saya mengucapkan selamat sekaligus ini adalah rekor tercepat saat ini dari surat usulan Bapak. Surat usulan kami tertanggal 31 Agustus 2021 dan sudah terbit menjadi SK di tanggal 1 Oktober 2021. Ini SK-nya betul-betul sakti nih Pak Suparto, Pak Tua ya. Sukses ya. Walaupun usulan dari Bapak tertanggal 25 Maret tentu karena ada proses verifikasi dan seterusnya. Next Mbak Nurul. Nah, Bapak dan Ibu, saya perlu mengingatkan bahwa dengan diterbitkannya SK ini maka terjadi beberapa konsep pengelolaan. Tentu sebagai sebuah perguruan tinggi harus meningkatkan akses, harus terjadi pemerataan, harus ada penjaminan mutu, dan harus ada relevansi. Untuk itu semua Bapak dan Ibu mohon memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 serta Permendikbud Nomor 3, 5, dan 7. Next. Nah, Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa dengan turunnya SK dari ITSK ini, Institut Teknologi dan Sains Sugeng Hartono, maka jumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah menjadi 238. Peta ini kami sajikan kepada Bapak dan Ibu, jadi di Jawa Tengah itu ada akreditasi yang masih mengikuti 8 standar, maka 5 diantaranya terakreditasi A, 84 diantaranya terakreditasi B, dan 48 terakreditasi C, namun masih ada yang belum terakreditasi, jumlahnya 76. Sehingga Bapak Cowa serta Bapak Suparto, saya dari titip pesan, sesudah selesai ini segera manajemen akademis dan manajemen tata kelola disiapkan agar dalam waktu 2 tahun lagi dapat melakukan akreditasi. Nah, patut dicatat bahwa 2 tahun lagi Bapak sudah masuk ke dalam model atau implementasi standar akreditasi 9. Nah, saat ini dengan standar akreditasi 9 ini di Jawa Tengah baru ada 2 perguruan tinggi yang baik sekali dan 23 baik, belum ada yang unggul. Next, Mbak Nurul. Nah, Bapak dan Ibu, Pak Cowa beserta jajaran serta Pak Suparto, titik utama di dalam sistem penjaminan mutu itu selalu berangkat dengan pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti. Nah, PDDikti ini punya anak turunan atau kembaran di LL Dikti Wilayah 6, namanya LL Dikti, dan ada standar-standar yang sama persis. Sehingga kalau Bapak dari perguruan tinggi mengisi data di PDDikti, maka otomatis datanya juga ada di LL Dikti. Ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 034 Tahun 2020 bahwa kami harus melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan membantu beberapa hal yang terkait dengan layanan di Kemendikbudristek. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah seperti saat ini, yaitu ketika terjadi pandemi dan seterusnya, maka biasanya petunjuk pelaksanaannya disampaikan melalui LL Dikti, sekaligus LL Dikti akan menjadi pendamping. Untuk menyesuaikan dengan hal tersebut,
Pak Suparto, nanti saya nyuwun tulung bahwa PDGT itu mengikuti standar BSNP, Bapak. Sehingga dengan standar BSNP ini, standar nasional, maka akan berkomunikasi dengan BAN PT dan LAM. Ya, mulai tahun 2022 yang menyelenggarakan akreditasi adalah LAM. Next. Nah, Bapak dan Ibu, sebuah perguruan tinggi nanti akan dinilai di dalam akreditasi sesuai dengan 8 indikator kinerja utama. Yang pertama adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang pertama ini berat dan berat sekali. Ya, Pak Cowa beserta jajaran serta Pak Suparto, karena pada standar akreditasi 9 itu harus tercipta suatu link yang disebut alumni tracer. Nah, alumni tracer ini, pada alumni tracer ini lulusan dari perguruan tinggi harus memberikan pernyataan tentang positioning kompetensi dan profesionalitas di tempat dia bekerja untuk menjustifikasi kompetensi dan profesionalitas proses pembelajaran atau learning management system yang terjadi di pendidikan tinggi. Lalu ada beberapa program yang berketurunan dengan indikator kinerja utama ini. Pertama, mahasiswa harus mendapatkan pengalaman belajar di luar melalui program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada magang, proyek desa, dan seterusnya. Tentu ini saya harus meminta kepada Pak Cowa beserta jajaran untuk bisa berhubungan dengan unit-unit dari Yayasan Indriati. Saya kira kalau Pak Hartono juga punya beberapa perusahaan yang bisa digunakan menjadi tempat magang bagi para mahasiswa. Lalu dosen harus dikembangkan dan bekerja sama dengan praktisi di luar kampus. Dosen harus mendapatkan fasilitas untuk melakukan penelitian serta berkemungkinan bekerja sama secara internasional sehingga suatu saat institut ini dapat menjadi bagian dari world class university. 3 komponen itu, komponen-komponen tersebut akan menyusun kualitas lulusan, kualitas dosen dan pengajar, serta kualitas kurikulum. Next. Nah, Bapak dan Ibu, LEDikti 6 sudah menyediakan dashboard. Jadi Bapak dan Ibu kalau konsultasi ke kami tidak perlu harus bertemu muka. Cukup membuka dashboard, mulai hari ini nama institut Bapak sudah tercantum di dalamnya, termasuk semua staf pengajar, sarana prasarana, dan seterusnya. Nanti habis ini mohon dicek. Dengan bekal ini, maka Bapak masih punya kesempatan untuk melakukan rekrutmen mahasiswa di tahun ajaran 2021-2022. Waktunya memang nggak panjang ya Bapak, karena batasnya adalah di bulan Oktober ini. Tetapi bukan tidak mungkin, nanti monggo. Kalau membutuhkan pendampingan, kami siap untuk mendampingi. Next. Nah, Bapak dan Ibu, sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, LLDikti 6 Jawa Tengah itu adalah kepanjangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami punya tagline, Berayat Agung LLDikti 6 Jawa Tengah, bersama berintegritas dan siap melayani. Kata integritas karena lembaga kami masuk ke dalam zona integritas, kami menjadi lembaga yang saat ini masuk ke dalam pengawasan untuk menjadi wilayah bebas korupsi, WBK, dan sekaligus menjadi wilayah birokrasi bersih melayani. Oleh karena itu, nanti pada sambutan berikutnya, saya memohon kepada Pak Coaha serta Pak Suparto, mohon membuat testimoni bahwa selama proses pengurusan surat-surat sampai dengan diterbitkannya surat keputusan untuk Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono ini, tidak ada satupun yang dipungut biaya alias gratis. Semua layanan kami, 40 layanan itu tidak ada satupun yang dipungut biaya. Kalau sampai itu terjadi, Bapak, maka Bapak bisa berkomunikasi dengan kami. Nanti siapa person yang melakukan hal-hal yang terlarang tersebut akan segera kami tangani. Itu Y. Jadi sekali lagi mohon, semua layanan kami, 40 layanan kami, semuanya gratis. Tanpa ada suap, tanpa ada tarif, tanpa ada gratifikasi. Next. Nah, Bapak dan Ibu, dengan dilaksanakannya ini, Pak Coaha serta Pak Suparto, mohon izin,
Bapak segera melengkapi data-data di PDDikti dan melakukan migrasi data, Bapak. Agar nanti berbagai kelengkapan tersebut, insya Allah kami layani, dan kalau ada kebijakan pemerintah terkait dengan berbagai aliran dana, termasuk Serdos, termasuk pendampingan jabatan fungsional untuk dosen, termasuk hibah sarana prasarana, maka dapat segera diikutsertakan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, Pak Coaha beserta jajaran, serta Pak Suparto dan jajaran, Lembaga Layanan Dikti 6 Jawa Tengah ini sudah berusaha dengan baik. Namun demikian kami masih banyak kekurangannya, masih banyak kelemahannya. Untuk itu jangan pernah sungkan, jangan pernah merasa tidak enak. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan dan saling berkembang dan tumbuh bersama. Saya pribadi juga mohon maaf bila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Matur nuwun, terima kasih Pak Suparto, Pak Coaha, mohon testimoni jangan lupa nggih. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau saya salah menyebut ya Pak Coaha, karena melalui media kadang suaranya tidak jelas. Mohon maaf. Silakan. Terima kasih kepada Prof. Zainuri yang telah menyampaikan surat keputusan sekaligus sambutan dan pembinaan. Mudah-mudahan dapat segera diimplementasikan oleh Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono. Baik Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Indriati yang kami hormati Pak Tansawa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhanlah kita masih bisa diberi kesehatan untuk kita dapat hadir di acara penyerahan SK Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono dari Kemendikbudristek RI oleh Kepala LDikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Acara ini diselenggarakan dalam rangkaian kelanjutan dari visitasi pendirian Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono oleh tim evaluator Kemendikbudristek pada tanggal 12 Agustus 2021 yang lalu. Yang kami hormati Kepala LDikti Wilayah 6 Jawa Tengah, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri, DEA. Yang kami hormati Pembina Yayasan Indriati, Ibu Lydia Hartono. Yang kami hormati para undangan yang hadir dalam acara ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Di dalam suasana pandemi ini, tidaklah mudah bagi kami semua dalam menjalani aktivitas dengan keterbatasan di tengah wabah yang melanda dunia ini. Kita perlu memahami bahwa pandemi ini bukanlah satu-satunya tantangan yang kami hadapi. Di depan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dengan bersemangat bersama, mengedepankan inovasi dan solusi, serta dukungan Kemendikbudristek, kami yakin bersama-sama mewujudkan lembaran baru bagi pendidikan di Indonesia. Yayasan Indriati akan berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan berorientasi pada mutu. Oleh karena itu, Yayasan Indriati berkomitmen tidak hanya memenuhi standar mutu seperti yang ditentukan oleh Dikti, tetapi berusaha secara nyata untuk meningkatkan mutu di atas standar Dikti, baik aspek SDM, aspek sarana dan prasarana, serta aspek yang lain. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada salah dan tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doa oleh Kemendikbudristek RI dan seluruh jajaran dalam berdirinya dan berjalannya Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono. Amin. Terima kasih, Pak. Mohon berkenan Pak Tansowa untuk memberikan testimoni seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi. Pak, maksudnya testimoni yang bagaimana, Pak? Testimoni Mas Gandung, saya contohkan aja. Ya, Bapak di dalam penyerahan SK
untuk ini bagian daripada pelayanan kami, Bapak harus membuat pernyataan, ini saya contohkan ya Pak ya, Iya, Pak. bahwa saya mewakili Yayasan Indriati di dalam proses dan pengurusan sampai dengan terbitnya surat keputusan nomor sekian dan sekian, kami telah melaksanakan proses tersebut dan tidak dipungut biaya sepeser pun sampai dengan terbitnya. Monggo Pak, dipersilakan. Terima kasih. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam pengurusan izin SK Institut Teknologi dan Sains Kesehatan Sugeng Hartono oleh LL Dikti 6 Jawa Tengah dengan nomor SK 436/E/O 2021, kami tidak dipungut biaya sepersen pun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Monggo Mas Gandul. Terima kasih kepada Bapak Tan Soa yang telah menyampaikan sambutan dan juga testimoni. Ibu dan Bapak yang hormati, dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara penyerahan surat keputusan pada siang hari ini. Kami atas nama panitia dan pribadi, apabila dalam mendampingi acara kegiatan ini banyak tutur kata yang kurang berkenan, hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat ya Pak Tan. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Pak Prof. Daniel. Dan Bapak Ibu sekalian. Menjadi kebaikan nggih. Sama-sama Pak. Benar nggih, matur nuwun. Nuwun, Bu Nurul matur nuwun. Kami Amin, Bapak. Janurin matur nuwun.